di sini aku mau mereview film Ketika Cinta Bertasbih. Tapi sebelum itu, kalian penasaran gak sih sama sutradaranya siapa? Sutradaranya itu namanya Khairul Umam. Tapi beliau sudah meninggal sejak tanggal 3 Oktober 2013 lalu. Film Ketika Cinta Bertasbih ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Syuting ini juga benar-benar dilakukan di Mesir loh, sesuai dengan novelnya. Oh ya, untuk durasi film ini berdurasi 2 jam. Tapi walaupun lama 2 jam, film ini gak ngebosenin kok. Nah, aku mau cerita. Ini kisah nyata. Mau kamu mendengarkan? Dengan senang hati, Pak Kiai. Ada seorang gadis yang sangat halus hatinya. Patuh dan bakti pada orang tuanya. Patuh, sangat patuh. Gadis yang solihah, insya Allah. Seru kan? Kalian bisa dilanjut nonton sendiri di HP kalian atau laptop. Alasan aku milih film ini tuh bukan cuma yang penting tugas selesai atau gimana, tapi aku juga mau nunjukin ke kalian salah satu contoh perjalanan hidup kita gitu buat dewasa nanti. Kan kalian juga dewasa nanti bakal nikah gitu kan, kayak cari pasangan buat berumah tangga gitu. Nah, aku mau ngasih satu contoh kayak kalian cari pasangan tuh nggak mudah, nggak segampang, nggak yang selurus jalanan lurus gitu, tapi pasti berliku-liku, kayak banyak rintangannya, banyak halangannya dari segi ekonomi atau apapun itu. Jadi aku milih film ini sebagai contoh. Jadi guys, di film Ketika Cinta Bertasbih ini menceritakan tentang perjuangan Azam, seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo yang memperjuangkan kuliahnya sambil menafkahi keluarganya yang ada di kampung. Tapi di tengah-tengah perjalanannya itu, si Azam merasakan dilema cinta dengan dua gadis, yaitu Ana Altafunisa, seorang gadis yang soleha, baik, yang emang udah disukain dari pandangan pertamanya. Terus yang satu lagi itu sama Eliana, wanita yang modern, yang kece banget gitu, yang kayak Gen Z abis. Tapi Eliana ini yang suka. Awal film ini tuh dari si Azam yang berjuang menyelesaikan studinya yang tertunda sambil berjualan tempe dan makanan khas Indonesia lainnya untuk menafkahi keluarganya yang di kampung. Nah, di saat perkenalan ini, si Azam bertemu dengan si Ana Altafunisa yang gadis cantik, baik, cerdas, dan soleha ini. Lalu hatinya langsung tertarik. Tapi di sisi lain, wanita lain yang bernama Eliana, yang seorang putri dari pengusaha yang kaya, yang wanita modern, yang mirip Gen Z banget lah, itu juga ternyata tertarik dengan si Azam karena mungkin ketampanannya. Jadi dia terlalu menunjukkan kalau diri dia tuh suka. Jadi cinta segitiga. Karena ketertarikannya Azam dengan Ana, ia merasa ingin melamarnya, namun dia mungkin merasa minder karena merasa belum pantas dengan ekonominya yang belum tercukupi. Akhirnya Ana dilamar oleh Fukron, pria tampan yang tampangnya juga istimewa, tapi memiliki rahasia yang besar.
Azam juga menghadapi tantangan menyelesaikan kuliahnya di tengah perjuangan hidupnya. Sampai akhirnya Ana menikah dengan Furqan. Tetapi pernikahannya mengalami banyak masalah setelah rahasia besar si Furqan ini terbongkar gitu. Nah, ketika Azam kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya dengan membawa kebijaksanaan dari pengalaman hidupnya, Azam kembali bertemu dengan Ana dengan keadaan yang berbeda, penampilan yang berbeda juga. Setelah melalui berbagai ujian, takdir akhirnya mempertemukan Azam dengan Nisa dalam ikatan cinta yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka menghadapi rintangan dan tantangan juga pelajaran kehidupan. Akhirnya cerita cinta mereka berdua membawa kebahagiaan karena diiringi doa dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari film tersebut. Antara lain, kelebihannya itu penggambaran budaya yang kuat, cerita yang religius yang sangat menginspirasi, dan yang lain-lain. Untuk kekurangannya itu masih ada di durasi yang terlalu panjang, dialog yang terlalu formal, yang terlalu berbaku atau berbelit-belit gitu, dan lainnya. Nilai moral yang dapat kita ambil dari film tersebut antara lain pentingnya tawakal dan kesabaran, kerja keras dan bertanggung jawab, keimanan dalam memilih pasangan, ketulusan dalam menolong seseorang, dapat menjaga kehormatan dan harga diri, dan terakhir pentingnya menahan keimanan di tengah godaan, dan yang lain-lainnya. Untuk film ini saya rating 8/10. Kalian harus nonton guys, biar terbuka pikiran kalian untuk mencari seorang pasangan hidup.